cuman dengerin radio tiap pagi. Habis subuh kan ada ceramah itu, dengerin meskipun nggak pernah sholat tagihannya. Alhamdulillah. Sekarang nggak usah pakai nasihat karena seringan dengerin kalam hikmah dari apa yang didengar. Ya. Telinga kita itu harus banyak masukan yang baik-baik. Kalau kita dengerinnya yang nggak baik-baik terus ya kita ke bawah juga. Makanya sama hati yang kita yang tahu hati mati kan kita. Kok saya dinasihatin susah banget gimana ya? Makanya sering lah setel gadget kita itu yang apa kiroah atau apa gitu biar adem kita. Ya, itu alasannya. Nah, dalam riwayat lain Rasul mengatakan jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalidul hukama. Ada 3 hal. Tadi kan 2 yang harus kita lakukan. Ini ada 3 kata Rasul. Karena Rasul menyampaikan sabdanya atau memberikan contoh itu sesuai kondisi. Apa sih saat itu yang dibutuhkan? Jalisul kubara. Ya, duduklah kamu bersama pembesar-pembesar dalam artian para pemimpin. Ya sesekali kita lah duduklah dekat camat, mungkin ada dekat lurah, minimal dekat RW. Ya kan, biar tahu lah ilmunya seperti itu. Kadang-kadang ada orang, tapi ada juga yang kita itu harus jauhin para pemimpin. Ada, konteksnya beda. Kalau kita deketin pemimpin tapi punya orientasi atau tujuan supaya dikasih jabatan atau apa ya nggak boleh gitu. Maksudnya mendekat dalam artian supaya kita ketularan. Ya. Bukan ketularan kita jadi pejabat tidak, tetapi paling tidak ilmunya tahu. Coba kalau orang sering berinteraksi dengan Pak RW, urusan kemasyarakatan pasti tahu dikit-sedikit. Itu yang pertama, banyaklah duduk sama para pembesar, dalam artian para pemimpin. Wasailul ulama, karena itu tadi untuk memotivasi bagaimana kita ini memahami warga masyarakat, memahami orang lain. Yang tahu karakter warganya adalah pemimpin kita. Ya mungkin Pak RT gak menguasai semua, karena kan satu RT berapa RT? Pak RT lah minimal lah. Oh nyari sumbangan di warga saya yang ini itu caranya begini, pasti tahu itu. Nah, Pak RT pasti ngerti itu, karena karakter warga itu beda-beda. Nah yang kedua, saya ulama. Kalau bertanya sama ulama, orang yang ngerti agama. Kadang-kadang urusan agama kita nanya sama orang yang gak paham. Ya kalau sekarang lagi rame masalah nasab aja, yang tanya masalah nasab sama orang yang gak paham. Ya ribet urusannya, tahu nanya sama yang paham. Wa khalidul hukama. Ya, khalid itu gabung, berinteraksi, ngumpul bareng, bercampur sama orang-orang ahli hikmah. Ya artinya enggak ahli bantah gini, tapi kadang-kadang kalau memberikan nasihat itu kok sejuk ya. Gitu. Sama, kalau kita sharing sama teman, ada teman itu kita punya masalah, kita curhat sama dia, ada yang memberikan motivasi ada juga malah bahkan ngompor-ngomporin, ada masalah sama istri, gini, istri begitu berganti aja, hanya begitu. Ada juga yang nyari solusi, apa masalahnya, udah dicari belum solusinya, caranya begini dan lain sebagainya. Pilih-pilih kita kalau nanya. Makanya dalam Islam itu ada ini, apalagi kita mimpi aja kita harus hati-hati nanya sama orang yang bijak. Ya, karena mimpi itu ketika ditakwilin sama orang yang nggak bijak itu bisa terjadi. Mimpi misalkan apa gitu, padahal takwilnya ya artinya dimaknain itu bagus tapi canda itu, wah itu kamu akan celaka misalkan, itu bisa celaka. Itu agama itu mengatur sampai masalah nanya tentang mimpi aja pilih-pilih orang. Begitu juga kita curhat masalah keluarga, misalkan masalah kerjaan, cari orang yang kira-kira bijak dan amanah. Kalau orangnya apa ya ember, kan jangan dicurhatin, bahkan buat menyerang kita itu sekali waktu lah dia udah cerita masalah ini begini ya. Betul, itu yang kita tahu. Nah, karena ada juga yang riwayat lain, tadi kan jari suku kubara, ya wasal huruf kama wa khalidul kubara. Ini tapi redaksinya berbeda tapi ada pilih. Kalau yang tadi jari suku kubara, wasailul ulama wa khalidul hukama. Nah dalam riwayat yang lain jari suku ulama, duduklah kamu bersama ulama, orang yang alim, wasailul hukama, bertemanlah dengan para ahli hikmah.
orang yang kalau memberikan nasihat atau apa yang bagus-bagus, memotivasi dalam beribadah. Wa khalitul kubara, kumpul juga lah, nyampur juga sama para pembesar-pembesar, orang-orang besar, orang gedean kalau orang Jawa, ya. Cuman kalau saya pribadi jujur kadang-kadang minder kalau ngumpul sama pembesar-pembesar gitu, ya kan? Iya, rada-rada minder gitu. Ngumpul camat, tergiliran misalkan ditanya udah bayar pajak belum, lah bisa juga kan ya. Nah, ini sekitar itu, bukan. Ada satu sisi sekali waktu kita ngumpul kan bukan berarti harus ngumpul kemana aja ikutin, enggak. Sekali waktu, misalkan ada Pak Camat ya, kita bisa menyesuaikan diri aja. Kayaknya ini besar-besar semua, janganlah. Ya, tapi Pak Camat terus ngocek ngobrol sama warga ya kita gabung, nggak jadi masalah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi mungkin ya, belum ada kan? Untuk makalah yang ketiga, An Abi Bakrin As-Siddiq. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Siapa atau barang siapa yang masuk kubur bila zadin tanpa membawa bekal, ya, bekalnya apa? Minal amali sholihi, yaitu dari amal soleh, itu faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Itu seakan-akan dia seperti mengarungi lautan tanpa perahu.